Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa azka salawatillahi wa taslimatihi ala khairi khalqihi sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumil wa ba'du. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu hadirin hadirat jemaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama kembali kita menyampaikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini suaranya enggak jelas, Pak ya? Dengar Pak suaranya, Pak. Dengar. Kita bersyukur kepada Allah ala kulli hal kita masih dalam kondisi sehat, bugar, punya kekuatan fisik. Tapi lebih dari itu, alhamdulillah kita masih punya kekuatan iman untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa demi bahagia akhir-akhir ini 2 atau 3 minggu terakhir, kalau Bapak Ibu kita semua punya atau aktif di media sosial, apakah Telegram, Facebook, WhatsApp, maka hampir setiap hari media-media sosial itu isinya adalah berita kematian atau berita orang terpapar COVID. Oh iya Pak, saya punya puluhan grup WhatsApp setiap hari seperti itu. Kadang satu grup itu satu hari 2 atau 3. Masya Allah. Bahagia. Kemudian kecenderungannya terakhir-akhir ini berbeda dengan berita-berita yang kita dapatkan sebelumnya. Kalau dulu di awal orang yang terpapar ini kalau dia tidak punya penyakit bawaan, insyaallah enggak apa-apa. Oh, ternyata ada orang yang sehat enggak punya penyakit bawaan, lewat juga. Kalau kemarin-kemarin di awal-awal kita dapat informasi yang rentan itu adalah orang tua, sekarang juga anak-anak sudah kena dan seterusnya. Apa berbahagia? Kemudian juga sekarang susah mengidentifikasinya. Ini kenanya di mana? Di pasar atau di kantor atau di mana? Klasternya sekarang sudah bingung, ini enggak klaster apa seperti itu. Dan berbahagia, maka pada kajian kali ini mari kita membahas, kita mesti menjauhi sejauh-jauhnya 3 hal agar kalau umpamanya kita dapat giliran, apakah giliran terpapar COVID itu atau penyakit lainnya atau musibah lainnya, bahkan kemudian kita sampai ajalnya, maka sebagaimana dikatakan oleh Nabi, orang kalau beriman benar dia dengan keimanannya, maka seluruh musibah itu di baliknya ada kebaikan. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabahu khairun syakara kana khairan lahu, wa in asabahu syarrun sabara kana khairan lahu. Sungguh menakjubkan perkara hidup orang yang beriman itu, di mana seluruhnya bermuara kepada kebaikan. Jika dia mendapatkan hal yang baik, dia bersyukur akan bertambah kebaikannya. Kalau mendapat musibah, dia bersabar akan menjadi kebaikan. Terlalu kuat Pak, storing enggak? Halo, ya. Bahkan Nabi mengatakan, innallaha idza ahabba ahadan ibtalah. Allah kalau mencintai seseorang, dia akan uji.
Apa sebab? Hanya orang yang diuji dan lulus ujian yang bisa naik peringkat. Anak sekolah kalau tidak boleh ikut ujian, tidak naik kelas. Jadi bahagia ujian itu justru kalau kita lulus kita akan naik peringkat. Orang sakit kalau dia ridho dengan penyakitnya, maka penyakitnya itu akan meninggikan derajatnya di satu sisi dan akan membuat sebagian dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sakitnya parah, itu yang menyebabkan dia meninggal dunia, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Allah lihat dia dengan pandangan kasih sayangnya. Ini hambaku, aku coba dengan penyakit, dia bersabar, sekarang aku ridho kepadanya. Kalau Allah sudah ridho, maka berguguranlah dosa-dosanya. Bahagia, apalagi sebagian ulama mengatakan wabah Covid ini seperti ta'un. Orang kalau kena ta'un itu dia insya Allah dianggap mati syahid. Nah, cuman tentu tidak semuanya seperti itu. Syarat dan ketentuannya berlaku. Nah, inilah akan kita bahas. Apa bahagia? Agar la qadarullah, kalau kita dapat giliran, apakah terpapar, sakit atau meninggal dunia, maka kita mendapatkan kebaikan, terutama kebaikan ukhrawi di balik bencana itu, maka kita harus menjauhkan diri dari 3 hal. Yang pertama, menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berbau kesyirikan, perbuatan atau i'tiqad, keyakinan atau perkataan. Yang kedua, kita harus menjauhkan diri dari terputusnya silaturahim. Ya, yang ketiga, kita harus menjauhkan diri dari makanan, minuman, pakaian, kendaraan, rumah yang berasal dari yang haram. Nah, itu 3 yang harus kita jauhi. Yang pertama, jauhkan diri dari syirik. Yang kedua, jauhkan diri dari terputusnya silaturahim. Yang ketiga, jauhkan diri dari makanan, minuman yang haram, pakaian yang dibeli dari duit yang haram, kendaraan yang dibeli dari duit haram, rumah yang dibangun dari duit yang haram. Apa sebab? Apa bahagia? Yang pertama, syirik. Saking dahsyatnya syirik itu, Allah membuat perumpamaan dalam Al-Quran. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'. Siapa yang mensyirikatkan Allah, maka seolah-olah orang itu jatuh dari langit. Kalau Allah sudah pakai perumpamaan, ada kata-kata ka'annama masalu kamasali ka. Kata para ulama berarti ada pesan sangat penting, tapi pesan itu abstrak, tidak terjangkau oleh panca indera kita. Dia sangat penting. Maka supaya kita bisa memahaminya seperti sesuatu yang konkret, maka Allah membuat perumpamaan. Kalau hanya Allah berbicara syirik itu berbahaya, itu masih abstrak. Maka bagaimana bahayanya itu, Allah buat perumpamaan. Orang yang mensyirikatkan Allah dengan yang lain, maka seolah-olah dia jatuh dari langit. Bisalah kita bayangkan itu. Yang pernah naik pesawat dari ketinggian menengok ke bawah, enggak, rumah kayak korek api aja, lama-lama menghilang. Bayangkan kalau jatuh. Ada enggak kansnya untuk selamat? Tentu tipis. Bukan hanya jatuh, fatah tafuhut tair. Di bawah sudah menunggu burung pemakan daging. Bayangkan, kalau menengok di National Geographic itu atau dunia binatang, itu ada burung sangat besar, dia mencabik-cabik daging binatang. Jadi jatuh dari tempat yang tinggi, kemudian disambar, dikoyak-koyak oleh burung pemakan daging,
au tahwi bihi rih fi makanin sahiq, atau begitu jatuh disambar oleh angin sangat kencang, dibawa ke tempat yang sangat jauh. Nah, berbahagia artinya apa? Tidak akan selamat, maksudnya itu. Allah juga berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Hai Muhammad, kami sudah wahyukan kepadamu juga sama dengan wahyu kepada rasul-rasul sebelummu, jika kamu melakukan kesyirikan maka seluruh amalmu layah batanna, dua ini taukidnya, ada lam taukid, ada nun taukid saqila. Layah batanna, pasti akan dinihilkan, dibatalkan oleh Allah seluruh amalmu, dan kamu akan menjadi orang yang rugi. Seorang pedagang dia punya modal tapi kemudian rugi. Nah, dia punya modal pahala sedekah, pahala puasa, pahala haji, tapi karena kesyirikan dibatalkan amalnya itu, kemudian dia menjadi orang yang rugi. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tak ampuni dosa syirik, Allah ampuni dosa selainnya. Jadi karena kasih sayang Allah, kadang orang berbuat dosa tidak minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Bahkan ada dosa yang bisa ditutupi dengan kebaikan. Wa asbi'il hasanah wa asbi'is sayyi'at hasanah tamhuha. Ada keburukan bisa diiringi dengan kebaikan, dia akan kemudian terhapus, kecuali kesyirikan. Begitu bahayanya. Berbahagia untuk pengulangan saja bahwa di antara bentuk-bentuk yang perbuatan keyakinan yang dianggap sebuah kesyirikan, karena memang Nabi mengatakannya, umpamanya masih percaya dengan kekuatan benda-benda hingga kemudian digantung di kendaraan, digantung di rumah, digantung di leher anak, digantung di pinggang anak, ya macam-macam. Ja'a rahatun ila Rasulillah, ada 10 orang datang kepada Nabi, lalu satu persatu dibaiat dan diislamkan oleh Nabi. Setelah 9 orang Nabi tidak mau mengislamkan yang ke-10. Mereka kemudian bertanya, ya Rasulullah, bay'ata tis'atan wa tarakta wahidan. Wahai Rasulullah, ya kamu sudah baiat 9 orang, kenapa ditinggalkan yang satu ini? Nabi menjawab, inna alaihi tamimah fa'adkhala yadahu faqata'ahu fabaya'ahu. Summa qala sallallahu alaihi wasallam, man 'alaqa tamimatan faqad asyraka. Kata Nabi, saya tidak islamkan orang yang ke-10 ini karena dia pakai jimat. Lalu Nabi ngambil jimat itu di tangannya, diputuskan, diislamkan, dibaiat. Nabi kemudian mengatakan, siapa yang menggantung-gantung jimat, dia sudah syirik. Berbahagia sama dengan yang disampaikan oleh Nabi. Seperti itu juga perkataan Abdullah bin Mas'ud ketika melihat istrinya memakai benang yang sudah dimantra oleh seorang dukun Yahudi. Apa ini, kata Ibnu Mas'ud? Khaitun qad ruqiyali, benang tapi sudah dimantra. Apa kata Ibnu Mas'ud? Inna ala abdillah la aghniya 'ani syirki. Keluarga Abdullah tidak butuh kesyirikan ini, langsung tidak butuh kesyirikan ini. Begitu juga sahabat Huzaifah al-Yaman pernah bertamu, membezuk kawannya yang sakit, dipijit-pijitnya, tiba-tiba terasa tali. Tanya, apa ini? Sama jawabannya, benang tapi sudah dimantra. Apa kata Huzaifah al-Yaman? Imbizha anka fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflah ma sallaitu 'alaik. Buang. Kalau kamu mati masih pakai jimat ini, saya tidak akan salatkan jenazahmu. Lalu Huzaifah al-Yaman membaca surah Yusuf ayat 111. Wa ma yu'minu aksaruhum illa wa hum musyrikun. Banyak mereka yang tidak beriman, justru tapi
justru mereka melakukan kesyirikan. Ya, Nabi mengatakan syirik, Abdullah bin Mas'ud mengatakan syirik, Hudzaifah al-Yaman juga mengatakan seperti itu. Kenapa kok pakai jimat itu syirik? Bahagia, salah satu pengertian syirik itu adalah sarful ibadat li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Nah, ibadah itu macam-macam. Ibadah yang sangat pokok itu kata para ulama adalah ibadah hati. Nah, ibadah hati itu diantaranya adalah tawakal. Tawakal. Jadi orang kalau saya aman ini ada Allah, tapi ada jimat di pinggang, itu dia tawakalnya berbagi. Nah, itu dia. Rumah saya ini aman ini ada Allah, tapi ada juga yang digantung di bendul itu. Berarti tawakalnya bercabang. Nah, tawakal itu ibadah hati. Ya. Nah, itu dia, di situ letak syiriknya itu. Apa bahagia? Yang lainnya apa? Nah, umpamanya ya masih ada sebagai masyarakat kita kalau mau bangun rumah, sembelih ayam. Sembelih ayam itu tidak masalah. Kalau untuk tukang, satu kandang pun silakan. Tapi kalau dikaitkan dengan keselamatan, sehingga darah ayam itu harus kena tiang, harus kena cuma di situ masalahnya. Ya, beli kendaraan baru supaya selamat, jangan tabrakan. Pickup itu harus kena darah ayam 3 warna. Di situ masalahnya. Ya, atau kampungnya sering dapat musibah. Ya, kelapanya sebentar-sebentar dihantam petir. Ini musibah ini. Satu kampung iuran beli kerbau, disembelih kepalanya, dicampakkan ke sungai. Apa kata Nabi? La'anallah man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, Rasulullah kalau menjelaskan sebuah dosa memakai kata-kata Allah melaknat. Nah, itu tandanya dosa besar. Itu tandanya dosa besar. Ya. Berbahagia kita kalau ingin selamat minta kepada Allah. Dan Allah untuk dimintai selamat tidak perlu dikasih darah ayam hitam, ayam 3 warna, kepala kambing, kepala kerbau. Allah tidak butuh itu. Allah itu As-Samad, zat yang sama sekali tidak ada kebutuhannya kepada yang lain. Ya, kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita habis sholat kan berdoa, Allahumma antas salam, ya Allah engkau keselamatan, wa minkas salam, darimu datang keselamatan, wa ilaika ya'udus salam, kepadamu kembali keselamatan, fahina rabbana bis salam, hidupkan kami Allah dengan selamat. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yursyudun. Supaya doa kita dijawab oleh Allah. Untuk minta selamat, beriman kita kepada Allah, kita perkenankan permintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bahagia? Nah, kalau kita masih punya keyakinan seperti itu, gantung-gantung jimat dan segala macam, la qadarallah. Nah, datang musibah ini. Nah, jangan-jangan kita karena sudah sibuk dengan penyakit, enggak sempat dengan serius taubat nasuha. Di situ masalahnya. Itu yang pertama, berbahagia. Kita harus membersihkan diri kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Ya. Karena dengan syirik itu ya amal kita tertolak. Dosa syirik itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berbahagia kita harus menghindari terputusnya silaturahim. Nah, berbahagia saya ingin jelaskan, rahim itu makhluk Allah. Jadi ada hadis qudsi ya sahih Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad.
innallaha khalaqal khalqa hatta idza farigha minhum qamatir rahim faqalat hadza maqamul a'iz bika minal qati'ah qala na'am amma tardina an asila man wasalaka wa aqta' man ata'ak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk. Setelah itu salah satu makhluk Allah itu namanya Rahim. Dia kemudian berdiri ya di dekat Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia. Apa katanya? Tempat ini, posisi ini mulia dekat dengan Allah akan diraih oleh orang yang menghindarkan diri dari terputusnya silaturahim. Apa kata Allah? Benar, wahai Rahim, kamu ridhona saya, kata Allah, menghubungkan diri dengan orang yang menghubungkanmu dan memutuskan diri dari orang yang memutuskanmu. Jadi orang kalau menjaga silaturahimnya, Allah akan menjaga hubungan dengan orang itu. Seseorang kalau memutus silaturahimnya, Allah akan memutus pula hubungan dengan orang itu. Nah, berbahagia apa itu rahim? Siapa rahim kita? Nah, kita sering mau kemana? Mau silaturahim. Kemana? Ke tempat bos. Kalau bos itu tidak punya hubungan darah dengan kita, maka itu rahim yang diperluas, bukan rahim yang asli. Apa bahagia rahim itu apa? Semua orang yang punya hubungan darah dengan kita, yang punya hubungan nasab dengan kita. Kalau dekat, orang itu menjadi muhrim kalau lawan jenis dan bisa saling mewarisi. Kalau jauh tidak menjadi muhrim dan tidak saling mewarisi. Tapi selagi masih ada hubungan darah, itulah rahim kita. Maka rahim kita yang paling utama adalah ibu bapak kita, kemudian saudara-saudari kandung kita. Begitu kemudian ke atas, ke samping dan ke bawah. Nah, itu yang rahim kita, Pak. Itu yang enggak boleh terputus. Ya. Itu yang tidak boleh terputus bagaimanapun kondisinya. Apa bahagia? Nabi mengatakan, ma min zambin ajdar ayu ajjal li sahibihi fid dunya ma'a ma yu'ajjal lahu fil akhirah min qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan bagi pelakunya di dunia, tapi tetap ditabung untuk di akhirat daripada dosa memutus silaturahim. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, inna amal ibni adam yurfa' ashiyata khamisin lailatal jumu'ati fala yuqbalu amalu qati'ir rahim. Amal anak Adam itu ada yang naik sekali seminggu. Jadi ada yang naik harian pagi dan sore, ada yang naik mingguan setiap Kamis, sore, malam Jumat. Ada juga yang tahunan setiap bulan Sya'ban. Dalam hadis ini disebut yang naik sekali seminggu itu. Amal anak Adam itu naik sekali seminggu, sore Kamis, malam Jumat. Maka tidak diterima oleh Allah amal orang yang terputus silaturahimnya. Ngeri, Pak. Salah seorang sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud, itu punya majelis ilmu, dan beliau biasa menutup majelis ilmunya dengan doa. Suatu ketika sebelum berdoa, apa katanya? Ansyudullah qati'ar rahim lama qama anna fa inna nuridu an nad'u rabbana fa inna abwabas sama' murtajatun du'a duna qati'ir rahim. Saya peringatkan demi Allah, kalau di majlis ini ada orang yang terputus silaturahimnya, tolong tegak dan keluar. Oh begitu, Pak, diusir. Kami ingin berdoa, sebab pintu langit hanya terbuka untuk doa yang di majlis itu tidak ada orang yang memutus silaturahim. Jadi Masya Allah, kalau doa bersama itu, Pak, ada yang ngaminkan itu orang yang terputus silaturahimnya, semua itu tertolak, Pak.
Itulah sebabnya jika ada orang keluar dari rumah menuju satu tempat untuk mendamaikan orang yang putus silaturahimnya, maka perjalanan orang itu dianggap jihad fisabilillah. Tapi sebaliknya, kalau ada pula orang yang damai, dia yang membuat berpecah belah sampai terputus silaturahim, la yadkhulul jannah namam, tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Seperti itu. Berbahagia. Apa hukuman Allah bagi orang yang mutus silaturahim itu? Jadi hadis tadi itu dilanjutkan oleh Nabi, Iqra'u in syi'tum, baca jika kalian mau. Nabi kemudian membaca ayat, ya, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqattimu arhamakum ulaika allazina yal'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Nah, ternyata di antara penyebab silaturahim itu adalah kekuasaan. Bagaimana jika kalian berkuasa, lalu kalian kemudian membuat kerusakan muka bumi dan memutus silaturahim? Satu, dilaknat oleh Allah. Dilaknat itu artinya apa? Dicabut oleh Allah kasih sayangnya. Akibatnya apa? Kalau orang itu tetap diberi harta, diberi kedudukan, diberi pangkat, maka semuanya menjadi istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Di istidraj, diberi supaya makin sombong, makin jauh, makin lupa, makin lalai. Nauzubillah. Apa yang berbahagia yang kedua, dibuat oleh Allah orang itu akan peka. Orang yang memutus silaturahim dihukum oleh Allah di dunia ini, orang itu menjadi peka. Percaya enggak, Pak? Si Anu tak baikkan sama bapaknya, ndak ada, dia peka. Si Anu udah 3 tahun ndak baikkan sama kakaknya, nyaring telinganya, begitu ya. Bapak Ibu, peka di sini maksudnya adalah apa saja yang didengar oleh orang itu, dengar Quran, dengar hadis, dengar khutbah, dengar ceramah, dengar nasihat, tidak berpengaruh. Itu masuk peka tuh, Pak. Itu dimaksud dengan peka. Jadi semuanya lewat. Dengar Quran lewat, enggak ada yang menjadi pelajaran. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya. Itu hukuman Allah di dunia bagi orang yang mutus silaturahim. Tak mau dengan nasihat, tak pengaruh dengan Quran. Ya nak, seperti itu. Apa yang maksud dibutakan oleh Allah? Si Anu tak baikkan sama abangnya, tapi enggak ada. Kacamata pun enggak, dia baca Quran enggak pakai kacamata. Bukan buta itu maksudnya. Berbahagia dibutakan oleh Allah mata hatinya. La ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata ini yang buta, tapi mata hatinya yang buta. Maksudnya apa? Apapun yang dilihatnya tidak menjadi pelajaran bagi dia. Nampak sama dia banyak kuburnya di Covid ini, kubur orang mati, titik sampai di situ saja. Enggak sampai dia ngambil pelajaran. Kita akan ke situ, ya. Akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Tidak ada sampai di situ, Pak. Nampak sama dia pohon-pohon, ini manis nih, ini mahal nanti. Itu saja, dunia saja semuanya, materi semuanya. Enggak bisa dia ngambil pelajarannya. Kenapa ya? Ini durian, ini manggis, ini rambutan, tanahnya sama, pupuknya sama, disiram dengan air yang sama. Kenapa berbeda-beda ya? Masya Allah, kekuasaan Allah. Dia enggak bisa sampai ke situ, Pak. Nampak sama dia keindahan, ya, matahari terbenam, matahari terbit, laut yang indah, rancak, setitik sampai situ saja. Tak sampai dia kepada Masya Allah, betapa indahnya zat yang menciptakan keindahan ini. Itulah orang yang buta, dibutakan oleh Allah akibat memutus silaturahim di dunia ini. Berbahagia. Nah, biasanya penyebab silaturahim itu terputus kalau dalam konteks keluarga mesti rata-rata karena harta, Pak. Ya enggak? Nah, makanya kadang-kadang tengah masyarakat ada fenomena kalau ada abang meninggal, orang tua meninggal, kakak meninggal, Masya Allah, luar biasa keinginannya untuk nolong mayat itu dengan banyak-banyak berdoa. Doa sendiri, doa manggil tetangga, doa pada hari-hari tertentu. Setelah itu dibagilah harta itu, terlebih tanah untuk ini sejengkal. Udah, selagi matahari terbit saya tidak akan berkunjung ke rumahmu. Masya Allah, putus silaturahimnya. Tidak ada gunanya doa tadi itu, Pak, ya? Tidak ada gunanya doa kalau terputus silaturahim. Karena berbahagia, mari kita berlapang dada.
Kalau ada pembagian warisan, terlebih abang, terlebih kakak, relakan saja. Ya, takkan dibela kita sama tanah sejengkal itu. Ikhlaskan saja. Yang penting jangan terputus silaturahim. Karena ada banyak apa orang nggak mau dia. Percuma katanya kita berusaha anak, kalau mau dia bela tidak berusaha. Masya Allah, itu orang terjebak dengan pikiran materialis, materi aja Pak. Tidak tahu dia bahayanya terputusnya silaturahim itu. Berbahagia itu yang kedua. Hindarkan diri dari terputusnya silaturahim. Kalau sedang terputus, cepat-cepat berdamai Pak. Hilangkan ego, lupakan kejahatan mereka ya. Biarlah kita memulainya. Bagian yang ketiga, hindarkan diri dari yang haram, makanan, minuman, kendaraan, pakaian dan rumah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, Allah hanya menerima yang baik-baik. Nabi kemudian menyampaikan sabdanya dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innar rajula yutilus safar. Ada seorang, kata Nabi, panjang safarnya, panjang perjalanannya. Kita tahu ketika safar itu adalah waktu mustajabnya doa. Jadi ada orang dalam kondisi kalau dia berdoa mustajab doanya. Saking jauhnya perjalanan itu, asy'as aghbar, pakaiannya sudah lusuh, rambutnya sudah penuh debu. Sebenarnya kalau berdoa akan didengar oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Yamuddu yadahu ila sama, lalu dia kemudian menengadah ke langit, membentangkan tangannya dan minta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, tolong ini, beri ini, segala macamnya. Apa kata Nabi? Wa mat'amuhu minal haram, wa mashrabuhu minal haram, wa malbasuhu minal haram, wa ghuziya bil haram. Makanannya, minumannya, pakaiannya, yang gizinya itu dari yang haram. Akibatnya fa anna yustajabala, bagaimana mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bahagia doa, mukhul ibadah, inti ibadah, benaknya ibadah, asasnya ibadah. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjata seorang beriman. Bayangkan kalau kita pergi kemudian perang tidak ada senjata, atau ada senjata tapi tumpul. Ya. Nah, berbahagia apa penyebabnya? Ya. Tumpul senjata kita, tidak bisa membawa senjata adalah kalau seandainya kita makan minum dari yang haram. Nah, celakanya di akhir zaman ini kata Nabi, la yubalil mar'u rizqahu aminal halal aminal haram. Orang banyak yang peduli, yang enggak peduli rezekinya, apakah dari yang haram atau dari yang halal. Apalagi Masya Allah, kita berada pada masa teknologi akan mencapai puncaknya. Karena itu produk-produk Masya Allah, kendaraan ya, model segala macam, tiap sebentar muncul yang baru, tiap sebentar muncul yang baru. Maka ada orang yang dia mengejar seperti itu. Nah, lalu kemudian ya dia tidak peduli apakah diambil dari yang halal atau dari yang haram. Bahagia sekali lagi, itu ternyata penyebab doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal salah satu senjata kita dalam menghadapi musibah seperti ini adalah kekuatan doa. Kekuatan doa. Nah, maka mari kita hindari semua itu dari yang haram. Haram itu ada dua macam. Haram li zatihi, haram li aridin. Ada benda yang memang zatnya haram, anjing, babi, nah itu haram zatnya.
Nah, biasanya kita kalau benda yang haram zatnya itu bisa menghindarinya. Yang repot haram li'aridin, zatnya halal, duit 100.000, 1 juta, ya, dan segala macamnya. Tapi didapatkan apakah dengan curang, menakar dan menimbang, curang mempermainkan angka-angka dan seterusnya, maka yang halal itu berubah kemudian menjadi yang haram. Berbahagia, itulah dia 3 hal yang sungguh-sungguh kita harus bersama-sama menghindarinya, supaya sekali lagi la qadarullah, kalau kita dapat musibah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kemudian bisa menjadi naik tingkat. Musibah itu peninggi derajat kita, musibah itu penyebab sebagian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hindari syirik sejauh-jauhnya, hindari terputusnya silaturahim, hindari makan minum, pakaian, rumah dan kendaraan dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja barangkali berbagai yang bisa saya sampaikan. Masih ada berapa menit ke depan, silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan, Pak. Ya, silakan, Pak. Dosa syirik, ya. Ya, sebaiknya ya mandi taubat, ya, mengulangi syahadatnya. Kemudian dia harus menyesal meninggalkan perbuatannya itu, ya. Kemudian kalau menyangkut ya hak-hak hukul adami, hak orang yang pernah dizalimi, dia harus, kalau ngambil barang orang dikembalikan, kalau pernah menzalimi orang kemudian minta halal kepada orang itu. Itu diantaranya. Nah, kemudian juga ya menghindar dari lingkungan-lingkungan yang berpotensi untuk membawa dia kembali ke situ, seperti itu. Ya. Jadi memang sebaiknya, karena ada dosa itu yang menyebabkan riddah. Nah, karena itu ya mandi taubat dan sebaiknya memang mengulangi syahadatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu udah azan tuh. Udah masuk ya. Baik, demikian saja, mohon maaf. Semoga sekali lagi kita bisa menjaga diri dari 3 hal ini, dan semoga Allah jauhkan kita dari bahaya Covid ini. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal juzam wal junun wasil asqam. Allahumma wa ma'ahlana min virus corona. Allahumma ahmina wa ahlana min virus corona. Allahumma ahmina wa ahlana min virus corona. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.